Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Oke, hak asasi manusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 nomor 39 disebutkan bahwa hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oke, di sini jelas disebutkan di awal tadi suatu hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia. Seperti namanya, hak asasi manusia. Asasi di sini diartikan sebagai dasar. Jadi hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang melekat pada hakikat keberadaan manusia. Ketika manusia itu ada, maka secara otomatis hak tersebut ada. Oke, kemudian sejak kapan hak asasi manusia itu dimiliki oleh setiap manusia? Banyak komentar atau banyak pendapat mengatakan bahwa hak asasi manusia itu dimiliki oleh manusia ya sejak dia lahir, sejak dia ada di dunia ini. Kalau kita melihat pada fenomena yang ada di Indonesia ini, ada namanya undang-undang yang mengatur tentang aborsi. Nah, undang-undang yang mengatur tentang aborsi ini sebenarnya membuktikan bahwa di Indonesia sebenarnya hak asasi manusia itu sudah dimiliki oleh setiap manusia, bukan hanya sejak dia lahir, tetapi sejak dia sedang dalam kandungan, sejak berada di dalam kandungan pun dia sudah memiliki hak asasi manusia. Hak apa? Hak untuk hidup. Oke, jadi jelas hak asasi manusia di Indonesia ini sudah diberikan bukan hanya sejak lahir, tetapi sejak manusia ini berada dalam kandungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kewajiban asasi manusia. Apa itu kewajiban asasi manusia? Kewajiban asasi manusia ini kalau menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2 di sini dikatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Dari bunyi undang-undang tersebut kita bisa melihat sebuah fenomena sebab akibat yang timbul dari ketika kita tidak melakukan suatu kewajiban yang seharusnya. Misalnya kita sebagai warga negara, kita berkewajiban untuk membayar pajak. Dan ketika kita sudah melakukan kewajiban kita yaitu membayar pajak, maka apa yang akan kita dapatkan? Yang akan kita dapatkan yaitu sebuah manfaat yang itu adalah hak kita. Apa saja diantaranya? Fasilitas umum atau infrastruktur yang memadai seperti sekolah, jalan, kemudian jembatan, rumah sakit, itu akan kita dapatkan dengan selayaknya. Karena dengan kita membayar pajak, maka kita akan mendapatkan kesejahteraan yang akan diberikan oleh negara. Terus apabila kita sudah melakukan kewajiban kita, tapi kita tidak mendapatkan hak kita seperti mestinya, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memberikan kritikan kepada pemerintah, memberikan masukan kepada pemerintah untuk memperbaiki semua itu. Dengan adanya perbaikan, maka akan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang hak dan kewajiban. Apabila ada pertanyaan, silahkan boleh tinggalkan di kolom komentar. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi tersebut, silahkan bisa juga ditinggalkan di kolom komentar. Masukan kalian akan saya baca dan akan menjadikan evaluasi bagi diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.